Halo, selamat pagi hari Jumat tanggal 1 Mei 2026. Nah, hari ini hari libur. Jadi karena kita long weekend, jadi hari ini sampai hari Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu kita bakal ke Jawa Tengah. Kita mau balik lagi ke Purwokerto. Kenapa sih kita mau balik lagi ke Purwokerto? Karena waktu itu kita sempat ke Purwokerto dan wah seru banget. Belum banyak yang dieksplor. Terus perjalanannya road tripnya keren banget. Ya, jadi hari ini pagi ini di jam 7 pagi ini kita rencananya mau ke Purwokerto. Nah, terus nanti kita nginepnya ada di satu hari juga di Banyumas yang kota tua. Terus ada satu hari lagi di Purwokerto. Jadi kita pengen juga pengen makan mendoannya lagi. Mendoannya enak banget di Purwokerto. Oke deh, kita ikuti perjalanannya. Jam 7.40 kita udah exit di gerbang tol Cileunyi. Nanti rencananya kita mau cari sarapan. Kalau buka kita mau makan di Nagrek, tahu Sumedang, Sari Kedele. Saya pengen makan gorengannya juga. Sejauh ini jalan ramai lancar di hari tanggal merah ini. Terus jalan kemarin tadi malam tuh di Bandung tuh hujan gede. Jadi pagi ini jalan cukup berkabut. Kalau ngelakuin sesuatu jangan didasarin takut, ngerti nggak Nas? Iya. Ya tahan aja, ngerti nggak? Prepare ya. Ini jendela belakang nggak? Mana? Jendela kiri. Kue balok Cihapit. Jendela juga. Udah kan? Jendela kopi. Jam 8.15 kita mau sarapan dulu, mau ke WC juga. Kita di sini ada kue balok Cihapit, jadi kita mau ke kue balok Cihapit. Wanginya enak. Iya. Ini kita tuh kita tuh lagi di Nagrek. Di sini ada kue balok Cihapit yang di Kota Bandung ada di sini. Enak. Wangi. Nggak panas? Coklat chipnya. Coklat chip warna-warni. Panas euy. Oh, hujan ya. Jam 9 pagi kita udah beres beli kue balok Cihapit di Nagrek. Posisinya itu tuh di sebelah rel kereta api Nagrek, di sampingnya juga Polsek Nagrek. Terus tempatnya yoi, terus kue baloknya enak. Tadi kita sebenarnya mau beli yang rasa matcha, tapi matchanya habis, cuman ada ori sama yang choco chip. Kalau yang ori itu nanti pakai wijen. Kalau yang coklat itu pakai choco chip. Terus tadi kita beli yang choco chip aja dan enak. Ada rasa wijennya juga karena masaknya di pinggir-pinggirnya ada kan dibarengin, jadi ada kena wijen juga, jadi wangi gitu. Terus selain di situ tuh ada makanan yang lain juga. Terus aku juga suka rasanya yang rasa coklat. Iya, kamu makan berapa biji? 2. Iya, Siona suka.
pasti mau lagi ke situ. Enak buat sarapan sebentar sebelum melanjutkan perjalanan. Di situ juga ada mie kocok, kayaknya mie kocoknya menarik juga. Next mau coba makan mie kocok. Nah sekarang kita udah mau ke Nagrek, ini yang cagak belah dua. Kita lanjutkan perjalanan. Nanti kalau yang ke kanan Garut kita ke kiri yang ke arah Singaparna, yang ke arah Tasikmalaya, Raja Polah. Oke, kita ikuti perjalanannya. Jam 9 lebih 10, nggak jauh dari Kue Balok Ciapit. Kita mau berhenti lagi, kita mau makan tahu Sumedang sama ada beberapa gorengan di situ. Di sini ada yang rumah makan Sari Kedelai, itu parkirannya enak, terus tahunya juga enak, jadi kita mau makan tahu dulu. Nah ini di kiri nih, dia guys. Oke. Ini kita udah di rumah makan, masih di daerah Nagrek. Di rumah makan Sari Kedelai ini rame banget. Coba kita lihat di sana ada apa aja. Ini banyak yang order juga. Berapa tuh sama itu? Sama tahunya ntar itu udah namanya Ibu Ani ya. Iya, nanti kalau udah dipanggil Ibu. Enggak, ini sama ini satu ya. Combro. Jam 12.15 siang ini kita udah di Gentong. Jadi tadi saya balik lagi, saya ada charger yang ketinggalan di rumah makan tahu Sumedang. Terus jalan udah agak macet gitu, jadi ada pengecoran jalan, jadi tadi saya balik lagi dulu. Nah sekarang itu jalan lebih sepi, relatif lebih sepi karena ini hari Jumat, jadi lagi pada Jumatan. Terus cuaca di sini cerah, enak buat jalan-jalan, ramai lancar. Kalau tadi pagi sih sebelum jam Jumatan tuh padat ya jalan. Ini Gentong, kita udah masuk ke Kabupaten Tasikmalaya. Nanti habis ini kita masuk ke Ciamis, habis itu ke Banjar, baru itu di perbatasan, di bordernya Jawa Barat dan Jawa Tengah. Habis itu kita bakal masuk ke Majenang. Jam 12.20 kita udah masuk ke kota Ciawi. Ini perkiraan sih udah bentar lagi udah masuk ke Raja Polah. Raja Polah tuh itu yang jalannya gede. Ini orang-orang baru pada beres Jumatan. Cuma kalau udah masuk ke daerah sini, udah mulai masuk dari tadi Kabupaten Tasikmalaya, jalannya tuh udah mulai gede-gede. Jadi jarak antar mobilnya kalau nggak macet sih nggak ada apa-apa. Jadi lebih jauh, jadi jaraknya lebih jauh, jadi lebih enak juga buat lebih lengang ke jalan ya. Kita udah sampai di Raja Polah. Di kanan kita ini rumah makan SR. Ini legendaris dari zaman saya SMP. SMP tuh mungkin ya sekitar 20 tahun lalu. Itu udah ada rumah makan SR. Itu biasanya banyak, karena parkirnya luas itu banyak bus kalau parkir, kalau wisata parkir di situ. Terus kalau udah di sini jalannya udah mulai gede dan udah mulai nggak terlalu crowded, enak buat jalan. Ini perempatan, kita udah mulai masuk Ciamis nih. Viewnya enak banget sih, ada mendung tapi ada cahaya juga, kelihatannya mau gak akan hujan deh. Jadi terus viewnya kanan kiri gunung-gunung hijau, ngadem deh kalau biasa kita hiruk pikuk biasa di kota. Jam 1.15 kita udah keluar dari kota Ciamis. Ini kita masuk ke Banjar. Nah rencananya kita mau istirahat dulu. Nah jadi waktu itu berapa bulan lalu, 3 bulan lalu kita pernah lewat sini di Banjar ini, di dekat perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Oh itu ada kafe lucu. Nah jadi rencananya kita mungkin mau istirahat di situ deh. Tapi kita nggak tahu namanya sih, kita nggak ngapalin, tapi kita tahu lokasinya di mana. Jadi ini mungkin nggak jauh lagi, paling 5-10 menit lagi. Terus gini, kalau kita sebelum Kabupaten Tasikmalaya, kalau lewat jalur selatan ini, itu tuh hektik jalannya. Pas udah mulai tadi masuk ke daerah Raja Polah gitu, jalannya jadi lebih sepi, lebih santai gitu. Jadi kayak oh itu tuh ternyata itu vibes yang berbeda. Di sini lebih sepi, jalan lebih gede, jadi nggak terlalu crowded juga. Jadi lebih enak juga kalau buat nyetir atau riding ya. Di cuaca di sini ada panas, ada mendung, ada panas, ada mendung, tapi kayaknya mendungnya nggak jadi deh kelihatannya, karena musimnya sekarang sih sebenarnya udah bukan musim hujan. Cuma kalau kayak di Bandung sih dari tahun ini, dari Januari tetap selalu ada hujan tiap harinya gitu. Nah ini kita udah sampai di rest area kita. Jadi kita mau rest area di perbatasannya Jawa Tengah dan Jawa Barat. Di sini ada cafe kece namanya Selma Resto dan Cafe. Coba kita lihat yuk. Halo. Kita lihat yuk. Ada apa aja. Jadi ini kayak hutan jati gitu kalau di perbatasan di sini. Terus di sini ada cafe. View-nya kayak kebun-kebun jati gitu. Oke. Coba lihat dulu. Oh iya boleh. Iya. Oke, siap. Ke sini. Lihat sini dulu. Oke. Taman Toys. Ya. Lihat dulu. Oh iya, ada tempat tapi di luar panas sih. Coba lihat dulu. Di belakang ada ruangan AC. Coba lihat. Lihat yuk. Oh. Iya. Ini vibes-nya kayak di tropical gitu. Kayak di pantai malah di sini. Kayu-kayu gitu. Coba lihat. Oh, lucu ya tempatnya nih. Main ya. Jam 2:30 sore kita udah beres makan. Tadi kita makan sebanyak itu cuman 126.000 coy. Bakmi, pempek, capcay, nasi goreng, jus alpukat, jus mangga. Dengan view gedungnya kalau udah mirip kayak di Canggu Bali gitu. Wow, nice, it's good. Ini recommended banget sih, pantas banget. Kafenya rame. Oke, kita lanjutkan perjalanan ke Banyumas, masih sekitar 2 jam lebih. Oke, let's go. Kita udah di jalan, ini baru keluar dari restoran. Nah, jadi ini view depan jalan tadi restorannya, restoran Selma di perbatasan Banjar buat ke Jawa Tengah. Itu menurut saya sih kalau dengan makanan seenak itu, terus bangunan semodern, seestetik itu, di Bandung mestinya itu satu menu 50.000. Jakarta Bandung itu minimal bisa 50.000. Jus mangga, jus jambu cuma 17.000. Wow, nice. Itu kalau tempatnya pun kayak di Bali, kayak di Canggu, di Seminyak. Wow, it's good. Itu rekomendasi kalau pas lagi lintas selatan buat ke Jawa Tengah atau ke Jawa Barat. Lewat Banjar itu restoran Selma. Terus nasi gorengnya juga rasanya enak. BTW ini kita depan udah sampai ke Cagak, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Berarti ini nggak sampai sekilo. Berarti itu emang di perbatasan banget si kafenya yang tadi. Pantas tadi kafenya
Ramai banget. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Kita sudah masuk di Jawa Tengah, Cilacap. Masih sekitar 2 jam lebih buat nyampe ke Banyumas. Hari ini kita kan hari ini tuh kita nggak langsung ke Purwokerto, kita nginep di Banyumas, di kota lama. Itu jadi kayak kota-kota zaman penjajahan. Jadi saya pengen nyobain vibes dari kota Banyumas lama ini di malam hari. Nah, kebetulan kita nginep itu di toko roti yang terkenal di kota lama Banyumas, namanya Meruhyung. Jadi Meruhyung itu, kalau teman-teman pasti kalau ke Banyumas pasti beli rotinya di Meruhyung ini. Nah, Meruhyung ini juga punya ada guest house-nya, jadi kita nginep di situ. Jadi nanti kita bakal nginep di suasana vibes zaman Belanda. Tapi saya baca di reviewnya ini, meskipun vibesnya zaman Belanda, tapi ini kamarnya bersih dan enak. Emang kita juga terakhir beli roti di sana, rotinya enak juga. Ada kafenya juga, coba kita lihat. Let's go. Ini kita udah masuk ke Cilacap, Kabupaten Cilacap. Ini yang ngebedain banget kalau kita jalan di Bandung, di jalan yang udah hutan-hutannya di Jawa Barat, itu masih rame mobil, motor, truk, bus. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat di depan ini. Kalau buat di Cilacap ini udah Jawa Tengah ini, kalau nggak di Jogja itu, kalau saya mainnya ke daerah gunung, ke daerah kampung, itu tuh jalannya sepi dan syahdu, jadi enak buat jalan gitu. Kalau kayak di Bandung itu, kita ke Ciwidey, ke Padalarang, itu tuh udah sama aja kayak di kota macetnya gitu. Nah, ini yang selalu vibes ngangenin kalau kita main ke Jawa Tengah. Next mungkin kita bakal ke Jogja lagi, tapi nggak tahu kapan. Itu kayak mau hujan, bubar lagi, panas deh, coy. Ada awan gambar unicorn lucu. Iya. Jam 4 sore kita udah masuk ke Kabupaten Banyumas. Tepatnya itu di Kabupaten Lumbir. Nah, di Kabupaten Lumbir ini tuh banyak yang jualan sop sama ayam goreng kampung. Jadi kita dulu pernah sih pas Yona masih kecil, tahun 2020-2021, kalau kita pernah makan di daerah sini ayam goreng kampung gitu, dan enak-enak. Biasanya kalau mesen ayam goreng dapat lalapnya tuh daun pepaya sama walu. Nah, terus di sini buat ke Banyumasnya itu masih sekitar 1,5 jam lagi. Jadi perkiraan sih kita bakal sampai di Banyumas jam 5:30 sore. Nah, buat cuaca ini cerah. Terus kalau saya senang sih kalau lewat Banyumas ini tuh hutannya masih rimbun. Jadi kayak pinggir-pinggir jalan gininya aja si pohon-pohonnya masih sangat rimbun. Jadi ini bisa buat sekalian nge-refresh otak kita. Terus Banyumas itu tuh kalau di Vietnam tuh kayak di Ho Chi Minh ada Sungai Mekong, kalau kayak di Bangkok. Dari sini juga ada namanya Sungai Serayu. Itu kayaknya view-nya bakal bagus deh. Jam 4.40 sore ini kita di Wangon, di Jatilawang. Itu kalau mau ke Jogja nggak lama lah, itu tuh masih lurus terus. Tapi kalau kita kan mau ke arah Banyumas, nggak lama dari sini kita bakal belok kiri. Nah, nanti di sini kita bakal ngelewatin sungai yang sangat gede, namanya Sungai Serayu.
yang membentang sampai kota Banyumas. Di situ kemarin lihat ada tempat wisata, ada kafe yang oke juga di pinggir sungainya. Mungkin hari Minggu kita bakal sekalian pulang, kita bakal ke sana karena sekarang tuh udah jam 4.40 sore. Nah, kita mau langsung ke hotel aja karena kan hotel kita tuh di kota lama yang kayak Braga lah gitu, tapi mungkin di sini lebih sepi karena di sini kan kotanya kota lama gitu. Nah, nanti di situ kita mau jalan-jalan aja karena mau nikmatin suasana, vibes-nya gitu. Jam 4.50 sore. Nah, ini karena cuaca masih mendukung. Ini tuh sebenarnya kalau buat ke hotel di Banyumas kota lama itu masih setengah jam. Karena jam 5 masih oke. Nah, jadi ini saya mutusin. Tadi itu ada depan tuh sungai besar tuh, Sungai Serayu. Jadi kita mau ke kafe yang di pinggir Sungai Serayu. Nah, selain di pinggir sungai, di sini juga kita bisa ngeliat kereta api jarak jauh yang dari Bandung sampai ke Jogja, Malang, Surabaya, dan kereta apinya aktif. Saya baca itu tuh tiap 10 menit itu ada kereta lewat. Nah, jadi karena cuaca mendukung, matahari bagus, kita sunsetan di kafe situ aja. Namanya adalah Cafe Serayu. Itu 6 kilo lagi dari sini. Nah, ini depan ini nih Cafe Sungai Serayunya. Tapi kita mau belok ke jalan kecil. Ada kafe di situ. Tapi nanti kita buat ke Banyumasnya juga kita bisa terusin aja. Nah, ini Sungai Serayunya. Ini Sungai Serayunya. Kita bakal sunsetan di Cafe Serayu ya, sambil ngelihat kereta api. Let's go. Dan bersih, syahdu banget nih. Wow, syahdu. Pohon-pohon di hutan di Banyumas ini kayak lebat banget, lebat-lebat gitu. Ada mixue juga. Wow, nice. Wow, keren. Wow, keren. Biasa kita dari situ, dari sebelah sana jalannya. Oh iya. Kiri kita ini Sungai Serayu ya. Kafenya deket, nggak sisa 700 meter. Biasa kita dari seberang sana, sekarang kita sini. Nah, ini nih jalur kereta api Serayu. Kita udah sampai di Cafe Serayu. Oke. Oke. Ini di pinggir rel kereta api. Kalau kita mau dari Bandung ke Jogja atau ke Surabaya lewat pasti lewat sini. Kita di pinggir sungainya juga. Kita lihat yuk. Wow.
6.20 kita udah keluar dari Cafe Serayu. Kita mau ke arah hotel. Dari Cafe Serayu ke hotel tuh nggak jauh, cuman sekitar 20 menitan. Kalau kilometer sih jauh, 13 kilo. Cuman di sini jalannya sepi, jadi cuman 20 menit buat ke hotel. Cuaca cerah, nggak ada hujan, dan hari ini bulan bersinar terang. Bulannya bulan purnama. Oke. Apa? Kalau bulan sabit itu setengah. Kalau bulan sabit itu setengah, kata Yona. Oke, kita jalan, kita mau check-in ke hotel. Let's go. Lihat sini aja, Beb, pengen lihat toko rotinya. Halo guys, jam 7.15 kita udah sampai di hotel. Kita nginep di Meruyung Guest House. Ini tuh nyatu sama toko roti baru di Banyumas. Nah, ini ada resto-restonya juga, ada kafe-kafenya juga. Tempatnya homey, rumah Belanda gitu. Ya. Ya, di sini. Buka jam 8 pagi ya? Jam 9. Oke, masih. Nah, ini jadi kita nginep di toko roti malah nih. Ini ada live cookingnya. Kita sempat kesini juga. Nah, ini ada toko rotinya. Seru juga, Beb. Jadi ini kita di Kota Lama. Ini tuh gedung lama juga katanya. Ini Meruyung ini baru buka 2024 dari rumah Belanda zaman dulu, terus dipugar, dibikin ada toko roti, terus ada cafe resto, terus ada juga guest house-nya. Ada terdiri dari 10 kamar. Dan saya lihat nih harganya juga cukup oke. Mana? Caranya gimana kalau Oh, permen itu. Permen dibuka kayak lipstick lah. Nah, isinya. bukanya gimana sih itu? Iya. Yuk kita jalan keluar dulu. Kita tadi udah beres makan, udah makan masih kenyang, jadi kita nggak beli kue dulu di ini. Kita mau keluar dulu deh. Coba dilihat di luar. Ke tengah, Nak, sini, Nak. Ada titik-titik. Jangan gerak-gerak ya. Nah. Aja yuk kesana, nggak apa-apa ya, nanti kita beli warung. Nah, ini suasana jalan di depan guest house kita di Meruyung. Ini Kota Lama Banyumas, sebenarnya versi Braga, tapi versi lebih sepinya. Ini paving block, bersih banget, tapi ini kotanya. Coba kita lihat ada apa aja. Di depan tuh kayak ada coffee shop gini. Di sini ada warkop kayak di Vietnam, di Ho Chi Minh. Pakai bangku-bangku kecil gitu, kayak angkringan gitu juga. Tar aja kita ke sana dulu aja. Yuk, waktu itu kita pernah ke Kumala ini kan ya? Iya. Kumala kan nih, coffee shop ini. Kumala. Warung ntar beli, nanti pulangnya mau ke warung deh, mau beli air minum. Ya, Nak, kamu mau ngomong nggak? Nih. Enggak. Waktu itu pas siang-siang kita pernah kesini nih, ke Kumala Coffee nih. Tempatnya enakan nih, price-nya juga oke juga. Wah, ada playground. Lihat dulu sana dulu, jalan dulu, nanti balik lagi sini ya. Nih. Lurus dulu aja. Waktu itu kita pas berapa bulan lalu ke Banyumas, kita ke sini nih, ke Kumala. Ini tapi kita waktu itu pengen nginep di sini, kayaknya nyaman gitu. Coba kita lihat lagi.
lucu juga ya. Jadi kayak di Vietnam kan. Kopi. Nanti nak. Kita balik lagi ke Kamala Coffee. Beli ini aja lah, satu Beb. Bir peletok. Pasar Saparilla dia Beb. Nah, ini aja deh ya. Bir atau ayo sirup? Sirup ini ya. Mau beli. Udah. Suasananya enak juga. Ada live musiknya. Nah, hati-hati ya. Papa di situ ya. Saparilla. Kita udah beres dari main sama dengerin live musik, kita mau balik ke hotel, tapi sebelum balik kita mau beli air mineral dulu deh. Di sini ada warung. Ya. Ini kita balik lagi ke hotel. Nah, jadi hotel kita itu di depan ini nih. Ini yang paling rame nih. Yang ada kafe, ada toko roti, ada guest house. Mantap juga nih. Sama gerimis juga. Akhirnya baru gerimis juga. Oke, kita balik ke kamar hotel. Gerimis, euy. Oke. Malam Mas. Nah, ini hotel kita depannya langsung restoran. Rame. Let's go coy. Ini kamarnya kita lihat. Nah, let's go, masuk. Dah. Nah, ini kamar hotelnya. Oke, karena ini udah malam jam 8, kita mau istirahat dulu. Kita mau mandi dulu, kita mau tidur. Oke deh, sampai ketemu di hari besok, hari kedua. Di video part 2. Jadi video part 1 sampai sini dulu. Sampai ke situ. Dadah. Ini kamarnya. Besar. Dadah.